Halo gengs, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Rips Creator. Di sini saya mau bercerita tentang bagaimana sadisnya hukuman mati di zaman dahulu, gengs. Banyak orang-orang zaman dahulu menggunakan keadilan untuk menghukum para pelaku kejahatan tentunya, gengs, dengan cara-cara yang dibilang cukup sadis sekali, gengs. Ada beberapa negara yang menerapkan hukum-hukum tersebut, gengs. Banyak negara juga yang memakai hukum-hukum tersebut, gengs, untuk mengadili para narapidana atau orang-orang yang bersalah itu, gengs. Contohnya kebanyakan di negara Eropa atau di negara Timur Tengah, gengs, seperti China, Arab Saudi dan lain sebagainya, gengs, Romawi dan lain-lain. Dan di sini saya mau bercerita tentang bagaimana mengerikannya hukuman mati di zaman dahulu, guys, dan tentunya sangat sadis yang pernah dilakukan di dunia ini. Ada 5, guys. Biasanya hukuman mati dilakukan atau dilaksanakan oleh banyak negara, gengs. Hukuman pancung atau tembak mati, kursi listrik, hingga hukuman mati dengan cara dikulitin, gengs. Ya, merinding, cukup merinding dan cukup sadis. Bagaimana jika kalian di posisi narapidana tersebut, gengs, atau di posisi sebagai penjahat tersebut, gengs. Tetapi masih ada juga banyak negara yang sampai saat ini menerapkan hukum tersebut, guys. Contoh seperti hukum tembak mati di negara kita sendiri, di Indonesia juga menerapkan hukum tersebut, gengs. Dan ada juga di negara Arab Saudi juga menerapkan hukum yang namanya hukum pancung atau hukum dirajam sampai mati, gengs. Misal bagi pelanggar di Arab Saudi yang membunuh korbannya dengan cara sadis, maka si pelaku akan dihukum dengan cara juga dibunuh, gengs, atau dipenggal kepalanya, gengs. Tapi kembali lagi, kalau di Arab Saudi kembali lagi kepada keluarganya, gengs, keluarga si korban tentunya, apakah si pelaku layak mendapatkan hukuman tersebut atau tidak, gengs. Dan ada juga di Arab Saudi yang namanya hukum rajam, gengs. Biasanya pelaku itu melakukan sebuah perzinaan kepada istrinya orang, gengs. Makanya pelaku diberi hukum rajam, gengs, atau dilempar batu sampai dia meninggal, gengs. Itu hukuman mati yang sampai saat ini mungkin masih ada, masih legal di Arab Saudi, gengs, karena kita tahu sendiri bahwa Arab Saudi adalah negara yang suci, negaranya penduduk pusatnya umat Islam, ibadahnya umat Islam. Makanya hukuman itu diperlakukan di sana, gengs, supaya para pelaku tidak semena-mena
di sana, gengs. Hukuman mati di Indonesia biasanya juga berlaku saat si pelaku hukuman mati ini untuk yang memiliki kasus-kasus yang berat, gengs, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan obat-obatan terlarang, gengs. Saya akan mengurutkan beberapa hukuman mati yang paling sadis menurut saya, gengs, di dunia ini yang pernah diberlakukan kepada si pelakunya, gengs. Yang pertama yaitu hukuman dikulitin hidup-hidup. Hukuman mati ini disebut flaying, yakni menguliti korbannya secara hidup-hidup dan sampai mati, gengs. Namun juga digunakan untuk menghilangkan jati diri si pelaku, gengs. Dan itu menurut saya sangat kejam, gengs. Gimana menurut pendapat kalian? Dengan maraknya kepercayaan akan tahayul yang menyebar di berbagai negara Eropa pada abad pertengahan, hukuman mati jenis ini, gengs, itu menjadi salah satu pilihan metode yang paling biasa. Gimana ya, tak terbayang bagaimana rasa sakitnya sang pelaku kejahatan yang dihukum tersebut, gengs. Apalagi dihukum secara tragis, gengs. Ya, dikulitin hidup-hidup, gengs. Bagaimana jika si pelaku itu posisinya sebagai kalian, gengs? Nggak tahu juga, gengs, gimana rasanya. Dan hukuman mati tersebut dilakukan tanpa obat bius, gengs. Bagaimana itu rasanya ketika misal kalian dihukum mati secara dikuliti tapi tanpa dikasih obat bius atau obat anti rasa sakit. Gak kebayang, guys, rasanya dikulitin hidup-hidup dan si korban atau si pelaku dibiarkan begitu saja, geng, sampai benar-benar darah mereka itu habis, gengs. Dan yang kedua ada hukuman lynching. Lynching adalah hukuman mati yang pernah diterapkan di negara Tiongkok, gengs, pada zaman dinasti Tang pada saat itu, gengs. Pada saat tahun berapa ya? Tahun 1905. Pada tahun-tahun segitulah, gengs. Hukuman mati tersebut diberikan kepada pelaku yang membuat kesalahan yang mungkin dianggapnya cukup besar, gengs. Lynching namanya. Sini saya tidak tahu pasti, gengs, tentang hukuman lynching itu bagaimana, itu seperti apa, tragisnya itu seperti apa. Tapi faktanya yang dari sumber-sumber yang saya baca, lynching itu hukuman buat para pelaku kejahatan yang kebanyakan dia pengkhianat negara, gengs. Bagaimana kalau hukuman lynching itu juga dilakukan di Indonesia, gengs, buat para koruptor. Kan koruptor kan pengkhianat negara, gengs, bahkan ya dibilang mencuri uang rakyat, guys. Bakal heboh itu, gengs, pastinya. Tapi kembali lagi, hukuman lynching itu hukuman yang katanya itu dipisau atau diiris bagian tubuhnya
sedikit demi sedikit gengs, hingga si korban atau si pelaku kejahatan merasakan sakit yang sangat luar biasa dan akhirnya meninggal gengs. Karena apa? Karena ya tentunya kehabisan darah gengs. Bagaimana tidak, mana ada orang yang dipotong-potong tapi ya masih hidup. Ya gak mungkin lah kalau dibiarkan begitu saja, pasti dia kehabisan darah, kejang-kejang terus meninggal guys. Dan yang ketiga, hukuman hang, drown, and quarter. Singkatnya, hukuman ini mengacu pada hukuman gantung gengs, atau digantung itu, ditarik lehernya, dan membagi tarikan itu menjadi 4 bagian hingga tubuh korban atau si pelaku terpisah gengs. Menurut laman berita Nika, hukuman mati ini juga pernah diterapkan di negara Uni Soviet gengs, atau di negara Inggris pada tahun 1283 yang tahun lalu lah, tahun 1283 silam gengs. Bagi siapa saja yang melakukan kejahatan yang menurut negara Uni Soviet dianggap kejahatan yang paling berat gengs dan tidak bisa dimaafkan, maka si pelaku akan diberi hukuman gantung gengs sampai terpisah keempat badannya gengs. Gimana itu ya, diberi hukuman kayak gantung tapi sampai terpisah 4 badannya gengs. Tujuan hukuman tersebut katanya juga itu memberikan efek jerah gengs, biar si pelaku itu kapok gengs tentunya, dan tidak melakukan kejahatan yang dianggap keterlaluan gengs oleh pemerintahan Inggris waktu itu gengs. Dan untuk ya pesan buat masyarakatnya sana mungkin guys ya, parahnya lagi itu katanya mayat si korban atau potongan tubuh pelaku kejahatan itu buat tontonan publik gengs. Jadi kayak di tengah-tengah keramaian gitu, tubuh si korban itu diberikan ke publik guys. Jadi prosesnya untuk hukuman mati tersebut itu ya dilihatkan secara publik gengs. Jadi ya yang lihat secara langsung gimana ya, apa enggak ya, serem ya gitulah gengs. Yang berikutnya ada hukuman mati dengan cara digegeraji gengs. Bagaimana ya itu ya rasanya, hukuman mati dengan cara digegeraji dari ujung kepala sampai bawah, sampai terbelah 2, atau sampai dubur dari bawah sampai ke atas. Jadi kayak gini guys. Gimana itu? Dan itu hukuman itu dilakukan di tempat-tempat umum atau di publik gengs. Jadi yang lihat itu ya gimana ya. Dan hukuman ini juga itu tak kalah sadisnya dengan hukuman yang lain-lainnya gengs. Metodenya juga itu sangat menyakitkan, dimana pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan berat itu akan digantung gengs di depan publik dengan posisi terbalik atau posisi berdiri gengs. Dan tak cukup sampai di situ gengs, ternyata si Algojo juga itu mulai menggeraji bagian tubuh si korban gengs sampai terbelah menjadi 2 bagian gengs. Gak mikir aku gengs,
si Algojo kok setega itu ya? Apa mungkin itu tugas? Saya juga nggak tahu gengs, aku juga nggak tahu gengs, makanya dia tega seperti itu. Seperti halnya hukuman pancung di Arab Saudi sana, kenapa kok si Algojo begitu tega? Mungkin karena sudah terbiasa, dan yang kedua menegakkan hukumnya Allah gengs, paling seperti itu. Dan ternyata hukuman geraji tersebut itu tak sampai di situ gengs, karena hukuman tersebut itu dilaksanakan secara sadar. Jadi korbannya itu atau si pelaku hukuman berat itu yang menjalankan itu dia sadar gengs kalau dia mau digeraji. Gimana gitu ya? Ya gimana? Tidak tahu lah, aku nggak bisa bayangin, nggak bisa mikir kayak gimana itu rasa sakitnya luar biasa. Ya gimana, nggak tahu lah, nggak mikir ke situ, aku nggak bisa dibayangkan juga ya kan. Yang terakhir, hukuman mati dengan cara disetrum atau di listrik gengs. Hukuman tersebut diberlakukan di negara Amerika Serikat gengs, atau tepatnya di negara yang disebut-sebut negara Paman Sam gengs. Hukuman listrik di sana itu dilegalkan gengs. Dalam sejumlah kasus, si pelaku kejahatan itu dihukum dengan cara didudukkan di kursi kayu yang terdapat aliran listrik di dalamnya, dan kepala terpidana mati biasanya itu akan digunduli gengs atau dibotakin gengs sebelum ditaruh di alat atau eksekusi kursi listrik tersebut gengs. Bahkan biasanya itu si pelaku itu digunduli dan dibasahin dulu gengs kepalanya biar bisa mengalir ke tubuhnya, lalu mati gengs, is dead. Kebayang kalau hukuman listrik itu kita yang menjalanin gengs, bagaimana rasa sakitnya ketika kita itu tersetrum mungkin dengan tegangan 2300 volt gengs. Bagaimana rasanya? Mungkin tubuh kita seketika langsung gosong gengs. Dan masih banyak lagi sih gengs hukuman-hukuman mati yang tragis yang mungkin bisa membuat bulu kita merinding guys. Tapi ya, kalian pengen tahu lebih banyak lagi hukuman-hukuman mati apa yang tersadis, kalian bisa search di Google. Banyak gengs hukuman-hukuman tersadis, hukuman seram yang bisa membuat kita mungkin atau membuat orang-orang jera atau ya merinding gengs. Bisa kalian cari sendiri. Tapi untuk cerita kali ini saya akhiri. Terima kasih gengs karena sudah menonton. Dan kalau pengen lihat lagi, masih banyak lagi di Google gengs. Nanti bisa dibahas lagi di next video gengs, atau di mungkin part-part selanjutnya gengs, next time. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa kalau kalian suka tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, supaya bisa membantu saya dan membantu banyak orang tentunya gengs. Terima kasih. Salam Rips Kreatif.